Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada akan kembali live ya dari komunitas Flomaya dengan acaranya vlogger IG of Vlogger Kompasiana dengan acaranya sore ini adalah seni mencari sekolah dan beasiswa universitas di Australia. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita semua narasumber dengan nama lengkap Herwindu Sadewa. Selamat sore Mas Windu, apa kabar? Selamat sore Kang Bugi, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabar Pak Kang Bugi? Baik-baik, sehat-sehat di sini. Hanya biasalah Bogor nih sore begini gelap dan sebentar lagi akan hujan. Biasa Bogor harus hujan. Kalau nggak hujan nggak Bogor. Kudu hujan. Nah, kudu hujan. Nah, Mas Windu ini sehari-hari bekerja sebagai Associate Director International Marketing and Recruitment dari Charles Darwin University. Jadi jauh ini teman-teman. Mas Windu ini 2,5 jam perbedaan waktunya ya. 2,5 jam dengan Bogor, dengan waktu Indonesia Barat. Dengan Indonesia Barat 2,5 jam. Jadi Mas Windu ini ada di kota Darwin tepatnya dan bekerja di Charles Darwin University. Sementara saya mewakili komunitas Flomaya untuk sekarang kita bincang-bincang sore tentang seninya mencari sekolah dan beasiswa universitas di Australia. Itu kenapa harus seni ya? Emang susah ya Mas Windu nyari sekolah di sana? Sebenarnya terima kasih Kang Bugi. Sebenarnya seninya itu adalah ada trik-triknya sebenarnya. Ada trik-triknya. Mungkin bagi orang-orang yang belum tahu bagaimana cara mencari sekolah atau mencari universitas ya, mencari universitas yang ada di Australia itu sebenarnya ada trik-triknya gitu. Kalau bagi mereka yang belum bisa, biasanya itu agak-agak susah, ribet. Mungkin udah punya pemikirannya, kayaknya bakal susah deh, kayaknya nggak bakal terima deh, kayak repot lah dan segala macam seperti itu. Sebenarnya ada trik-triknya supaya membuat itu lebih mudah gitu. Iya, jadi pokoknya ini sekarang kan kita mau cerita-cerita, mau trik, mau apa gitu ya. Boleh. Tapi Darwin sendiri kotanya gimana nih? Kalau nggak salah saya paling teringat Darwin itu kalau nggak salah dulu ada filmnya Crocodile Dundee ya. Itu pokoknya katanya baju buaya apa gimana? Enak gak sih tinggal di Darwin? Jadi tinggal di Darwin itu sebenarnya sama. Kalau mungkin menurut saya itu mirip sekali dengan Bali. Jadi Bali yang cuacanya panas, gersang. Dan juga humidity levelnya tropis ya. Dan itu sama mirip kalau menurut saya mirip sekali dengan Bali itu. Jadi di Darwin itu kan kita lokasinya di utara Australia. Benar di utara Australia dan kita cuma mempunyai dua season. Jadi satunya itu adalah wet season. Dan juga ada dry season. Nah, saat ini lagi dry season. Jadi saat-saat kering aku udah nggak experience hujan nih dari mungkin ada 5-6 bulanan gitu. Nggak hujan, kering banget. Belum kering, bener kering. Itu kita lagi dry season. Dan nanti bulan-bulan September lah, awal September itu udah mulai wet season. Jadi udah sering hujan, geledek. Dan agak keringetan dan segala macam seperti itu gitu. Jadi kalau dry season sih masih mending, panas sih panas, cuman tidak begitu keringat gitu. Oke, menarik ya. Saya belum pernah nih pergi ke bagian luar di Australia, hanya bagian selatan tenggara seperti itu. Belum pernah. Nah, jadi saya sapa dulu nih teman-teman Flomaya dan teman-teman CDU Global, selamat datang dan selamat bergabung di acara kita kali ini, Bisonamu ke-8. Bisonamu udah ke-8, jadi begini Mas Windu, Bisonamu itu singkatan ya, diadakan oleh komunitas Kompasiana, Flomaya, yaitu vlogger-vlogger pemerhati budaya Kompasiana. Jadi terdiri dari penulis-penulis sebetulnya, tapi banyak juga yang suka membuat
vlog-vlog itu, tapi nanti kalau di Kompasiana asik loh. Jadi vlog-vlog itu bisa dimuat di YouTube, kemudian dibuat tulisan sedikit aja, ditaruh di insert di tulisannya. Jadi itu artikel menarik berisi video. Nah itu kita kebanyakan mengerjakan itu, dan blessing in disguise ya, pandemi ini membuat kita tidak bisa kopdar ya, artinya berjumpa langsung. Jadi caranya ya kita berusaha, teman-teman bilang ya udah kita bisa bikin acara yang online juga aja katanya. Jadi kita cari deh mulai topik-topik apa nih yang menarik, dan kebanyakan anggota komunitas Kompasnya itu mahasiswa gitu. Jadi kemarin sempat ngobrol, gimana sih nih, kita kan tahu lah waktu itu saya pernah sekolah lah di sana ya, sedikit-sedikit gitu. Terus susah nggak sih terus saya pikir bagus juga nih apa nih yang perlu mereka siapkan, karena kalau menurut saya sih terutama kan bahasa Inggris aja, tapi apa cuma itu? Nah, kalau saya kan mungkin ya apa sih ngasih tahu, cari orang yang tepat. Alhamdulillah ketemu Mas Windu yang ada di sana gitu. Dan alhamdulillah juga Mas Windu bersedia untuk diganggu waktunya. Alhamdulillah. Ini tidak mengganggu, membagi ilmu. Tidak mengganggu. Membagi ilmu. Aja buat pendengar. Karena nanti acara ini akan terekam di IGTV-nya Flomaya. Kemudian nanti akan kita usahakan muncul juga di YouTube. Jadi kalau tidak sempat hadir pada sore hari ini, bisa mengikuti perbincangan selanjutnya. Dan jangan lupa follow dan like akunnya Flomaya ya di @vloggerkompasiana, dan akunnya Charles Darwin University di @CDU Global. Ayo Mas Windu, ini pandemi ini di sana sama-sama. Pandemi ini di sana membawa perubahan yang gimana nih? Kalau saya banyak work from home, kadang-kadang work from office juga. Nah, terima kasih Kang Bugi. Jadi kalau di saat pandemik ini kan kita banyak tuh, aku saat ini lagi masih di kampus, jadi ngeronda kayak malam ini sedikit, ada banyak tugas. Satu kopi boleh, kalau ada kopinya kopi boleh. Ini saya mau share sebentar, ini gedung kita, ini gedungnya kita ya, aduh, benar, tangan di Darwin. Cuman kalau misalnya dilihat baik-baik kan tidak banyak orang, karena memang mungkin satu karena sudah malam, yang kedua karena tadi hampir bentar lagi maghrib, dan yang kedua karena permasalahan dengan COVID-19 ini, jadi kebanyakan mahasiswa Indonesia dan internasional lain yang kita punya di Darwin ini, mereka banyak yang satu kuliahnya online, online, semuanya serba online, jadi mereka tidak usah masuk ke kelas, ke kampus, correct. Dan juga banyak juga orang-orang yang nggak bisa kesini juga, jadi itu sangat efeknya sangat besar juga bagi industri pendidikan di Australia, tidak hanya di Darwin tapi di Australia semuanya. Mungkin jadi semua kayaknya internationally ya. Benar, internasional itu sangat berpengaruh, dan education ini kan di Australia sekitar nomor ketiga atau nomor 4 gitu, industri paling terbesar untuk di Australia, benar, overall. Jadi ya sangat akan mengganggu dari segi pendapatan Australia kalau misalnya tidak ada international students yang bisa kesini gara-gara COVID gitu. Tapi tetap ya nerima mahasiswa, tetap memberikan beasiswa tetap gitu ya. Benar, kita masih, semua universitas di Australia itu masih menerima siswa-siswa internasional, tapi kebanyakan dari mereka itu merubah caranya. Menerima dengan cara membuat online program. Beasiswa tetap terus ada banyak, pasti ada. Semua universitas pasti mempunyai beasiswa yang di Australia. Kalau CDU ada beasiswa juga, apa aja? Bisa cerita sedikit? Terima kasih. CDU banyak beasiswa. Beasiswa kita semuanya itu tergantung dari GPA yang teman-teman punya gitu. Jadi yang si student punya ini. Jadi kita melihat dari GPA-nya. GPA grade point average. GPA grade dia point bisa diambil ada satu daftar, atau misalnya di Indonesia bisa juga diambil GPA di mana misalnya, tahu nggak? GPA-nya itu dari nilai GPA, kumulatif GPA-nya dari high school atau enggak dari S1-nya di Indonesia, seperti itu. Jadi misalnya S1 GPA-nya berapa, 3,8/4 misalnya gitu ya. Nah, 3,8/4, nah itu kan tinggi GPA-nya. Nah, itu kita bisa memberikan beasiswa. Ada yang 50%, ada yang 25%, ada yang 15%, seperti itu. Jadi macam-macam.
Tertarik ya? Nah, tuh ada Mbak Maya nanya, GPA sama nggak kayak IPK katanya? Indeks prestasi kumulatif. Sama ya? Benar, sama sekali, sama. Dan itu bahasa Inggrisnya. Oke, GPA itu harus ada disetarakan atau dari kampus sekian itu cukup di Englishkan terus jadi transkrip seperti itu. Benar. Jadi dari pendidikan Australia kita mempunyai kayak konversi dari beberapa negara qualification seperti itu. Jadi kita sudah punya tabelnya. Kita ngeliat nih kalau di Indonesia kan biasanya per 4, ya kan? Kalau di Singapura itu biasanya per 5 gitu. Nah, jadi kita mempunyai konversinya, kita hitung nih ada kalkulasinya. Oh, misalnya 3,9 per 4 itu sama juga dengan 95%, for example, seperti itu. Iya. Tapi di atas kita ada macam-macam beasiswanya, ada yang 85%, 70%, even 60% pun juga ada. Oke. Ini untuk sobat-sobat Flowmaya dan CDU Global, Anda bisa tanya, kalau ada yang ingin ditanyakan sambil Kang Bugis sama Mas Windy ngobrol, bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar, seperti tadi tuh Mbak Maya langsung nanya, nanti akan dicoba dijawab oleh Mas Windy. Mas, ada pertanyaan, kenapa sih kita nih orang Indonesia perlu sekolah ke luar negeri? Iya, ke Australia lah sebagai destination for study. Iya, sebenarnya yang saya lihat itu di Australia itu kan mempunyai budaya yang berbeda, budayanya multicultural. Jadi dengan budaya multicultural, orang-orang Indonesia yang kuliah di sini bisa mempunyai pengalaman tersebut gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi bahasa itu kan di sini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Jadi untuk dari segi bahasa Inggris itu akan terlatih. Wawasannya juga sangat terbuka di sini. Jadi ada macam-macam, ada Western minded, ada juga Asian minded. Jadi sangat terbuka. Gitu. Dan yang ketiga itu kalau menurut saya bagusnya kalau misalnya memang kuliah itu juga sembari melakukan program-program atau berkecimpung dalam beberapa organisasi lainnya atau bekerja pun juga nggak apa gitu kan. Jadi mempunyai pengalaman di Australia dengan bekerja atau masuk ke organisasi-organisasi di Australia. Seperti itulah. Jadi banyak sekali Iya. Nah, artinya kan sebenarnya yang menarik itu kan karena kalau kita lihat Indonesia juga kan Bhinneka Tunggal Ika, jadi diversity-nya termasuk luas ya, jadi bolehlah kita katakan multicultural dan sebagainya gitu ya. Terus yang menarik juga kan ini di Australia memang itu Western and Eastern culture mix together ya, jadi dia meet at the same pot gitu kan, jadi. Exactly. Nah, mereka boleh kerja ya? Kalau semua international student di Australia, mereka bisa kerja, boleh kerja. Dulu syaratnya kalau atau berapa jam atau apa gitu. Kalau dulu waktu saya kuliah di sini itu 10 tahun lebih 14 tahun lalu deh seperti itu. Itu harus ada syarat-syaratnya lebih ketat. Sekarang ini semua international students itu nggak usah punya visa tambahan, tapi mereka sudah otomatis sudah bisa untuk bekerja di Australia, tapi harus part time ya, nggak boleh full time. Part time. Per maksimum itu 40 jam per 2 minggu. Oh, berarti 20 jam per minggu ya? Sekitar 20 jam per minggu. Itu di saat masa kuliah ya, di saat kuliah berjalan. Tapi di saat liburan, kan ada semester break, ada summer break atau winter break, itu semua international student bisa bisa bekerja anytime, nggak ada limitasinya. Menarik ya. Nah itu informasi yang menarik nih buat viewers Flowmaya maupun CDU Global, bahwa mahasiswa international student atau mahasiswa yang ada di sana itu untuk S1, S2, S3 ya, semua bisa bekerja seperti itu ya. Benar, asalkan mempunyai student visa. Yes. Ya, artinya based on student visa sebagai requirements-nya dia bisa bekerja maksimal 40 jam per 2 minggu atau 20 jam per minggu, itu saat masa kuliah, tapi pada saat liburan anytime ya, artinya bisa maksimal, artinya tidak dibatasi. Jadi sebenarnya sebenarnya kan begini ya, berarti kalau sekolah di sana itu boleh aja, artinya tidak harus kita berdasar atau menunggu beasiswa dulu ya,
Anggaplah kita punya modal awal, kita pergi ke sana dulu, terus nanti berusaha membayar biaya kuliah sambil bekerja gitu ya. Gimana Mas Vin? Benar. Ya, bisa. Jadi ada banyak cara sebenarnya untuk kuliah di luar ya, nggak hanya di Australia, dimanapun juga ada banyak cara. Benar. Jadi tidak bisa full fee paying namanya. Jadi bayar dengan modal sendiri. Terus ke Australia, terus kalau misalnya mereka mau mencari bekerja, misalnya part time, terus mereka kumpulkan duitnya untuk bayar kuliah, itu silakan aja, nggak masalah. Gitu. Jadi beasiswa adalah salah satu insentif ya, perangsang untuk bisa mendapatkan, untung laki ya, tergantung laki, kalau ini dapat berarti bisa ini, tapi dengan bekerja dia bisa menghidupi dirinya untuk sambil sekolah sambil kerja ya. Benar Mas Windu juga dulu begitu, sambil bekerja. Dulu saya kuliah. Sambil bekerja juga, benar. Saya dulu kuliah di sini, terus ya karena ada kesempatan untuk bekerja juga, saya sempat bekerja di beberapa tempat tuh waktu saat lagi kuliah S1. Makanya salah satu saran saya di saat kuliah di sini bekerja jangan milih-milih lah, gitu kan. Karena apa aja, karena kalau menurut saya, karena saya dulu bahasa Inggrisnya juga sangat buruk ya. belum kita bahasa Inggris, tapi dengan cara kalau sekarang bahasa Indonesianya buruk ya. Cara kebalikannya. Bisa begitu ya. Iya ya. Itu ya. Benar. Tapi ya gitu. Jadi bekerja. Ya saya bekerja di restoran, di cleaner, di car wash dan segala macam. Pocket money-nya sebenarnya bagus, cuman aku juga melihatnya dari segi bahasanya. Jadi aku ngobrol sama customer, ngobrol sama kolega, ngobrol sama bos dan segala macam kayak gitu kan pakai bahasa Inggris. Jadi itu tetap terlatih terus tuh. Jadi in addition daripada kuliah kita gitu loh. Jadi itu sangat membantu sebenarnya. Jadi justru engagement dengan community di lokal itu sangat-sangat ini ya, mantap gitu. Artinya itu yang mempertinggi jam kerja berbahasa dan sebagainya ya. Benar sekali. Mas Windu ada pertanyaan nih dari Mbak Maya SLBLE, itu nama akunnya. Culture shock nggak pertama kali kuliah di luar negeri? Nah, kalau ada culture shock nih gimana nih? Culture shock ada. Jadi ada ya, pasti ya. Pasti semua orang berbeda-beda juga. Kalau saya itu culture shocknya mungkin dari segi makanan kali ya. Sama makanannya tuh nggak ada nggak ada makanan yang kita suka. Nggak ada yang tipe-tipe Indonesia, nasi goreng jalanan, mie goreng tek-tek dan segala macam seperti itu. Jadi sangat susah, dan susah aja dapat makanan, dan baru pertama kali di sini kan susah mendapatkan makanan yang halal seperti itu. Itulah, dan orang-orang juga pada setelah itu baru adaptasi lah, intinya seperti itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pendidikan. Kan aku SMA-nya di Indonesia. Dan dengan gaya pendidikan di Indonesia dan di Australia itu sangat berbeda gitu. Jadi kalau di Indonesia biasanya kita mendengarkan, kita menulis, mendengarkan, kita nyatet dan segala macam ya. Untuk berdiskusi itu jarang gitu, untuk berdiskusi di kelas. Nah, kalau di saat saya masuk di sini, waduh, dikasih tugas 3.000 kata. Waduh, gimana ini caranya? Ekstra terus di saat masuk kelas harus diskusi pakai bahasa Inggris sama orang-orang internasional. Gimana cara diskusi ya? Seperti itu. Jadi sangat kalsok di area itu juga kita. Ya, jadi memang itu ya, artinya pasti ada, tapi tinggal bagaimana kita berusaha mengadjust dengan culture yang ada itu supaya tidak terlalu berkepanjangan ya, culture shock. Benar. Dan untuk Flomaya dan Video Global, sebagai informasi bahwa Mas Windu ini menghabiskan S1-nya sampai S2-nya itu di Australia. S1-nya jurusan komunikasi, S2-nya International Business, dan satu lagi Business Administration. Semuanya di Canberra ya? Semuanya di Canberra, alhamdulillah. Oke, di Universitas Canberra. Nah, itu kan kuliah. Dari situ sedikit cerita dong, ngasih bocoran, terus bisa berkarir di sana. Masuk ini gimana nih, Mas? Jadi waktu
waktu saya kuliah S1 itu saya juga senang berorganisasi. Di Australia itu kan ada namanya PPIA, Persatuan Pelajar Indonesia Australia, benar. Australia. Dan nggak hanya di Australia, tapi juga ada di negara-negara lain. Namanya aja beda, PPI Belgia, PPI Malaysia, for example, gitu. Nah, aku suka berorganisasi, suka debat-debat lah sama teman-teman Indonesia. Akhirnya di saat masuk organisasi itu kita juga melakukan banyak hal, banyak aktivitas yang berhubungan dengan kampus, bikin tari saman dan segala macam. Seperti apa? Kang Bugi juga ikut waktu itu kan? Kita bikin tarian saman, bener. Jadi kayak acara-acara mempromosikan Indonesia di kampus-kampus kita seperti itu. Nah, setelah itu kita ketemu dengan banyak orang. Kita menambah connectionnya kita dengan staff-staff di sana, orang-orang di Canberra di sana gitu. Nah, sehingga di saat saya selesai kuliah itu networking dan connection tersebut itu sangat berpengaruh sebenarnya gitu. Jadi sangat berpengaruh. Akhirnya aku mencoba-coba bagaimana sih pengen punya nih pengalaman kuliah bekerja di Australia. Akhirnya aku apply. Tanya teman, tanya koneksi dan teman-teman saya pernah kontak sebelumnya. Akhirnya pertama dikasih jadi translator, terus kedua dikasih jadi sopir dan segala macam. Tapi ya kita tetap terus aja, jangan putus asa karena pengalaman itu sangat-sangat penting gitu. Nah, alhamdulillah setelah dari situ akhirnya ditambah project, tambah posisi lain dan segala macam. Ya akhirnya setelah 17 tahun ya stuck di sini akhirnya. 17 tahun ya? 17 tahun saya di sini di Australia. Udah sampai berapa nih putra-putri di sana nih? Putra-putri alhamdulillah, yang pertama perempuan, yang kedua laki. Sudah 2. Alhamdulillah, rezeki ya. Nah, itu kan kaitan dengan karir ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan nih, emang katanya S1 udah bisa ya? Maksudnya begini, mungkin belum kebayang ya, artinya kalau lulus SMA di sini terus ambil S1 di sana kan kayaknya biasanya kalau orang untuk S2-nya, tapi ini dari S1 ya, itu gimana nih biar pede bahwa that's okay, dari S1 udah kuliah di sana gitu. That's gimana okay. Justru bahkan ada beberapa parents itu yang menyekolahkan anaknya dari year 12, Kang Bugi. Year 12 jadi, tuh benar ya? Jadi SMA kelas 3. Jadi ada beberapa, hampir semua. Gimana? SMA kelas 3-nya di Aus gitu ya, di Australia. Benar. Jadi namanya bukan SMA 3. Jadi namanya itu melalui program foundation atau diploma seperti itu. Jadi foundation program lah intinya. Nah, foundation program itu di sini dari year 11. Jadi dari year 11 jadi SMA kelas 2 di Indonesia selesai. Habis itu ada beberapa student yang langsung masuk ke foundation program gitu di Australia. Nah, foundation program di Australia selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, mereka langsung bisa masuk ke S1 atau bachelor di Australia. Jadi sebenarnya mereka juga nggak usah selesai year 12 di Indonesia seperti itu. Jadi 11 finish langsung berangkat aja gitu ya. Benar. Jadi ada banyak opsi lah. Kalau misalnya mau selesai year 12 juga bisa, tapi dari year 11 itu juga bisa masuk. Hello. Yes, I'm here late. Mas Indu lagi lembur bilang. Lagi lembur. Ini kolega saya tadi. Itu kalau misalnya kemarin sempat menyinggung waktu kita ngomong-ngomong itu ada program vocational juga ya di sana. Benar, ada program vocational jurusan kejuruan di setiap state atau territory di Australia itu ada. Nah, kejuruan itu kan di sini juga lagi boomingnya. Jadi kejuruan dari bidang culinary, hospitality management, barber, hairdressing, apalagi massage terapi, coffee, barista, yes. Itu benar. Itu hal itu juga banyak. Jadi kan keunikan dari kejuruan di sini itu apalagi di Australia
itu bisa mendapatkan pekerjaan lebih cepat dan yang Ya. lebih skilled gitu. Karena kalau di Australia itu bekerja yang di area skill itu sebenarnya agak bayaran salary-nya lumayan besar juga. Iya, karena dia punya Gitu. dihargai ya, keahliannya itu dihargai ya. Benar. Nah, terus kalau misalnya dari segi presentasi, banyak nggak ini mahasiswa Indonesia di Australia? Dari segi persentase lumayan Kalau banyak. misalnya, Jadi, gimana? artinya setelah itu bisa nggak dilihat berapa yang dengan biaya sendiri, berapa yang dengan beasiswa misalnya? Beasiswa. Kalau artinya setahun Indo aja. Ya, kalau yang sesuai dari data di Australia, jadi pendidikannya Departemen Pendidikan Australia, mereka ada sistem yang kita bisa melihat berapa jumlah mahasiswa dari beberapa negara di luar negeri ya yang ada di Australia. Nah, Indonesia ini dari segala sektor, jadi dari high school, vet, kejuruan, higher ed atau S1, S2, S3 itu totalnya ada saat ini ada 5.183 gitu. Itu yang baru ya. Sorry, itu yang baru yang tiap tahunnya datang gitu. Kalau totalnya yang sudah berada di Australia itu saat ini hampir mencapai 18.000 mahasiswa. Jadi lumayan besar. Ini gitu. S1, S2, S3 ya total. Nah, ini ya, totalnya. Gitu ya? Benar, ini totalnya semuanya dari segala sektor, bahasa Inggris, sekolah, SMA maksudnya, kejuruan dan juga pendidikan jenjang tinggi. Ya, ini tunggu sebentar. Ada pertanyaan nih dari Mbak Yelki ini, katanya, Mas Bugi, tapi ini tentang teknis. Mas Bugi kalau mau bertanya bagaimana? Kalau mau bertanya, tulis di kolom komentar. Nanti saya bacakan. Pasti Mas Indo mau bacakan pertanyaan, mau jawab pertanyaannya. Kalau enggak, wah ini enggak friend lagi nih Mas Indo. Insya Allah. Nah, terus tadi menjawab 18.000 total ya? Totalnya 18.000 di Australia, seluruh Australia. Seluruh Australia. Benar. Itu yang beasiswa dengan yang tidak beasiswa bagaimana, Pak? Nah, ada persentase nggak? Kalau dari persentase yang exact itu aku tidak bisa memberikan dan susah untuk mencari datanya juga. Tapi perkiraan itu ada sekitar sekitar 30%, 30% sampai 35% lah. Maksimum 40%, tapi sekitar 30-an% lah itu kira-kira yang mendapatkan beasiswa. Selebihnya itu dari full fee paying, jadi dari bayar sendiri, dari tabungan sendiri atau dari Bapak Ibu seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya memang dan waktu itu mungkin seingat saya Pak, waktu ada Pak Adikbud atasnya ya. Dulu waktu saya di sana kan memang saya sempat atas pendidikan saya agak terkaget juga, ternyata memang justru yang bayar sendiri lebih banyak daripada yang dapat beasiswa ya. Benar. Karena hanya 35 aja. Jadi itu yang hal ini yang kadang-kadang tidak terungkap ke permukaan sehingga kesannya bawa ke sana kalau mahal, kemudian paling nggak hanya beasiswa aja, pada peluang untuk tadi datang, kemudian ada foundation program, malah dari 12 ya udah bisa langsung masuk. Benar. Nah ini ada pertanyaan nih. Anak saya tahun kedua kuliah di Australia, tapi karena pandemi ini jadi tidak berangkat kembali ke sana. Bagaimana nanti kalau seandainya mau kuliah ke sana lagi, apakah mesti dari awal lagi atau gimana ya katanya? Kumaha pasti. Terima kasih pertanyaannya. Kalau kuliah tahun kedua, jadi karena pandemi ini, jadi memang. Jadi saat ini di Indonesia lagi berarti ya? Ya. Oke, asumsi saya di Indonesia lagi. Nggak harus kuliah dari awal lagi, nggak. Karena kan mereka sudah si mahasiswa itu sudah mempunyai kredit atau sudah mempunyai rekor yang ada di universitas masing-masing tersebut itu. Jadi nanti di saat pandemi ini sudah selesai, ya tinggal melanjut di mana mereka selesai sebelumnya gitu. Jadi tinggal lanjutin aja sebenarnya. Untuk kuliah dari awal lagi itu kayak nggak mungkin
nggak mungkin. Enggak ya. Artinya tahun lalu nih katanya, tahun lalu Mas. Jadi tahun lalu tahun kedua berarti betul tahun kedua karena tahun lalu berangkatnya. Tapi karena pandemi jadi tidak berangkat kembali, berarti nggak balik lagi ke sana gitu ya karena ini ya. Berarti sebenarnya Mbak Yeltin ini anaknya tinggal menghubungi apa? Student advisor ya barangkali kalau untuk kelanjutannya. Benar, mereka tinggal menghubungi student centralnya atau nggak student administrationnya. Jadi sebenarnya permasalahan ini nggak hanya buat orang-orang Indonesia, tapi banyak juga kok yang kita semua ya, international student ya. Ya. Benar. Jadi peraturan setiap universitas mempunyai peraturan beda-beda, tapi kira-kira itu kalau kita sudah kuliah dan mendapatkan grade, mendapatkan nilai satu subjek misalnya, itu satu subjek itu bisa di-keep oleh kita selama 7 tahun. Gitu. Jadi misalnya kita nggak bisa balik lagi, nanti kredit tersebut itu masih bisa dipakai untuk 7 tahun. Kuliah. Gitu. Jadi nggak usah dari awal lagi. Nggak angus ya istilahnya ya. Nggak angus, benar. Iya. Angus bahasa Inggrisnya apa ya? Burn. Expired. Expired ya, itu dia expired. Nah, ini lagi nih. Kayaknya ada yang tertarik nih Mas Widu untuk kalau di sana dengan tidak beasiswa. Kisaran biayanya jika dirupiahkan kira-kira berapa ya Pak? Ini Mas Windu bukan Pak ya. Jadi kalau biaya per semesternya gitu untuk kuliah kalau dirupiahkan. Benar. Jadi di Australia itu ada macam-macam fee. Jadi ini kita mungkin perlu dipastikan dulu apakah ini biaya kuliah, diperjelaskan apa biaya kuliah S1, S2 atau sekolah gitu. Jadi sangat berbeda ya harganya. Kalau dari segi universitas itu juga tergantung sebenarnya dari kampus mana, dari universitas mana. Tapi kira-kira itu per tahunnya. Kita lihat dari per tahunnya dulu deh. Per tahunnya itu dari 25.000 lah kira-kira. 25.000 sampai juga 35.000 ke atas itu juga ada per tahun. Gitu. Australian dollar ya, 25.000 Australian dollar per tahun. Australian dollar, benar. Bukan per semester ya? Per tahun. Per tahun 30, ya maksimum ada 39.000 pun juga ada. Yang biasanya yang program-program dokter tuh bisa 60-70 ribu, bahkan 80 ribu juga ada. Gitu. Kalau S2, kayaknya Mbak Maya mau S2 nih. Kalau S2, again tergantung dari universitasnya, tapi average lah, kira-kira average itu sekitar 30-an ribu, 35, 32, sekitar itu per tahun. Nah, kalau 1 tahun itu kan ada 2 semester aja, jadi dibagi 2 aja. 35 dibagi 2. Jadi per tahun. Jadi kan kalau nggak salah begini ya, Mas Windu. Misalnya berangkat tanpa beasiswa, bayar pertama, tapi nanti di sana kan bisa apply untuk beasiswa ya? Bisa. Jadi ada juga, benar. Itu gimana? Jadi ada beasiswa, namanya kita kebanyakan dari ini, namanya beda-beda, tapi konsepnya seperti ini. Ada namanya Prospective Student Scholarship, ada juga Current Student Scholarship, seperti itu. Jadi kalau current student scholarship itu bagi mereka yang mempunyai jejak achievement, nilai-nilai yang mereka achieve ya per semester itu biasa bagus-bagus gitu. Ada yang biasa di sini HD itu nilai tinggi lah. Itu sekitar 90% ke atas seperti itu. Itu ada bisa apply buat beasiswa current student juga. Seperti itu. Ya. Terus kalau tadi kita bicara biaya, peluangnya internasional dari Indonesia, image-nya selama ini gimana nih Mas? Peluangnya sebenarnya Indonesia dari Indonesia dan juga performance lah ya. Performance ya. Sebenarnya peluang untuk Indonesian students itu banyak juga ya. Kita melihat banyak orang-orang Indonesia, even di kampus saya ini di Charles Darwin University. Di tim saya aja ada 3 orang Indonesia gitu. Jadi
belum juga seluruh kampus itu kan ada lumayan, ada puluhan lah orang-orang Indonesia. Ya. Dan orang-orang Indonesia itu juga dikenal tahan banting juga di sini. Jadi jadi mereka akan terus berjuang untuk untuk mendapatkan pekerjaan di sini. Peluangnya banyak kok. Sebenarnya sini tergantung lebih dari segi skill apa yang kita punya gitu. Kalau saya kan dari marketing, ada teman saya yang dari trade itu pembangunan dan segala macam seperti itu juga ada. Pasti opportunity itu lumayan banyak kalau di Australia. Tidak hanya di Darwin saja, tapi di keseluruhan Australia sebenarnya juga masih banyak opportunity buat pekerja gitu. Ya, jadi artinya tinggal kita cari mau kemana ya, Australia bagian mana, universitasnya apa, terus kita search sekali ya informasi yang ada di masing-masing universitas begitu ya. Karena itu tadi kalau bicara biaya average-nya ada, tapi setiap uni akan mempunyai kebijakan terhadap biaya yang berbeda gitu ya, disesuaikan dengan mata kuliah yang ada. Mas, ini ada satu yang tadi nyambung pertanyaan yang tahun kedua tadi kembali ke Indonesia itu. Jadi karena tertolak oleh pandemi, dikatakan bahwa untuk sementara nih anaknya Mbak Yalvini ini ada atau kuliah di Universitas Nasional Biologi di Jakarta. Nih UNAS nih di Jakarta nih. Terus nanti apakah nanti nilai dari sini bisa ditransfer ke universitas yang sebelumnya? Ya. Kalau jadi 50-50 kalau menurut saya, 50-50. Tapi chance-nya kalau misalnya program di UNAS Biologi dan di Universitas di Australia itu programnya sama, itu bisa juga ditransfer ya. Tapi karena juga tergantung dari dari akademik atau course coordinator kalau di Indonesia. Kayak PA ya, akademik ya mungkin ya seperti itu ya. Benar, karena kan nanti mereka harus mapping dulu nih apakah program yang dilakukan di UNAS Biologi itu sama gak dengan program yang dilakukan di universitas di Australia. Kalau sama dan teaching quality-nya, dari assessment-nya, dari metode pembelajaran itu semua sama, itu bisa dikasih kredit, bisa ditransfer seperti itu. Tapi itu sebenarnya tergantung dari programnya yang diambil dan juga tergantung dari assessment-nya juga gitu. Jadi tapi ada kemungkinan untuk bisa ditransfer. Ya. Bisa ya. Artinya begini, kalau menurut saya mungkin pengalaman saya juga dulu bahwa tadi Mas Windu menyebutkan mungkin bisa kalau memungkinkan berkomunikasi dengan student central ya. Artinya si anak tetap keep communication ya dengan universitasnya. Supaya apa yang dilakukan di Indonesia akan paralel dengan apa yang nanti kalau dia sudah boleh kembali ke sana gitu ya. Benar sekali. Karena benar sekali. Kalau menurut saya, pengalaman saya juga bahwa kalau kita komunikasi sangat-sangat welcome ya. Artinya jawabannya clear dan inilah luas lah jawabannya ya. Benar. Jadi mungkin tadi jawabannya dari Mas Windu itu semacam umumnya seperti itu, tapi untuk khususnya mungkin karena saya anaknya bisa nanti menghubungi gitu ya. Walaupun di sini ada tambahan kebetulan jurusannya yang diambil sama, yaitu biologi juga. Iya. Seharusnya sih bisa. Cuman ya again karena ada proses mappingnya itu loh. Ada proses mapping program di Indonesia dan program di universitas di Australia. Mereka sama nggak kan ada topiknya apa, pembelajarannya apa aja, metode assessmentnya seperti apa, seperti itu. Jadi ada proses mappingnya. Tapi kalau misalnya sama, ada chance-nya bisa. Tapi aku nggak bisa 100% bilang garansi. Chance-nya banyak, benar. Ya. Jadi itu tadi karena ada program penilaian. Nah itu yang nilainya harus disamakan supaya bahasanya sama, ya itu dikomunikasikan. Itu saran saya. Apa yang sudah dilakukan di UNAS Biologi dikomunikasikan dengan student central yang ada di sana. Ini kalau nggak salah itu juga untuk satu, kalau nggak salah ya. Iya. Kecuali Pak Bugi, sorry saya menambahkan, kecuali kalau universitas yang di Australia itu mempunyai partnership dengan Universitas Jakarta. Gitu. Bener. Kalau mereka mau partnership, mereka berarti sudah melakukan proses mappingnya. Kalau mereka udah melakukan proses mappingnya, berarti ya bisa-bisa aja gitu. Ya, itu akan lebih mudah dibanding mereka tidak ada partnership ya. Benar. Antara universitas itu ya. Oke, jadi memang benar.
Ya, itu tadi seninya mencari universitas. Artinya memang kita harus tahu nih bagaimana kita membentuk komunikasi ini, dan yang tadi yang saya garis bawahi bagaimana Mas Windu berusaha engage dengan community yang ada di Canberra, sehingga yang yang menjadi nilai plusnya adalah networking and connection. Itu kan dibangun dari communication kan. Benar. Itu membantulah di saat awal-awal untuk mencari pekerjaan. Betul. Dan saran-saran apa lagi nih yang Mas Windu bisa ini kan untuk mereka yang ingin cari sekolah di Australia? Jadi dari kalau saran saya yang pertama itu do your own research. Jadi melakukan penelitian lah, kira-kira universitas mana yang bagus, yang program cocok dan segala macam. Kebanyakan kalau menurut saya overall universitas di Australia itu semuanya mempunyai kualitas yang bagus kok gitu. Jadi overall mereka mempunyai kualitas yang bagus. Cuman mereka perbedaannya itu kebanyakan dari facility apa yang mereka punya, terus apakah ada internship, apakah ada work opportunity, apakah bisa dapat internship ke luar negeri, terus student exchange, study abroad dan segala macam gitu. Jadi mereka mempunyai ekstra poin lah, ekstra tambahan seperti itu yang bagi siswa-siswa untuk kuliahnya itu mendapatkan pengalaman lebih intinya gitu. Jadi tidak hanya belajar bisnis, tapi belajar bisnis di Singapura selama 4 minggu misalnya, atau nggak belajar atau nggak punya work placement di Google, for example. Jadi ada pengalaman ekstra, tidak hanya belajar bisnis tapi mempunyai pengalaman tambahan seperti itu yang sangat penting menurut saya. Ya, jadi do your own research itu yang utama ya, karena kita preferensinya punya kita sendiri ya. Benar. Terus yang kedua itu saat ini karenanya dengan pandemi COVID-19 ini, hampir semua universitas di Australia itu mempunyai package-nya dalam maksud saya itu scholarship. Jadi mereka punya banyak scholarship dari $1,000 sampai $20,000, $25,000 itu ada. Jadi do your own research dan melihat scholarship mana yang kira-kira di offer lagi marak-maraknya gitu. Itu dua. Ada lagi yang ketiga? Yang ketiga ada lagi, ada banyak. Ada banyak tapi boleh. Keluarin aja Mas. Keluar aja. Yang ketiga jangan pernah takut untuk bertanya, of course. Jadi semua universitas di Australia itu mempunyai namanya education agent. Education agent itu yang berada di negara masing-masing. Di Indonesia banyak sekali education agent gitu. Tapi juga ada education agent yang nggak benar gitu. Jadi makanya do your own research, cek di website apakah si education agent ini official agents dari kampus yang ditujui apa enggak gitu kan. Jadi harus cek dulu. Tapi education agent ini sangat membantu. Jadi mereka membantu dari awal sampai akhir gitu, dari proses masukin aplikasi, dari proses akomodasi, dari proses untuk masukin scholarship dan segala macam, dan tidak ada biaya apapun. Visa pun juga akan dibantu gitu, tidak ada biaya apapun. Gitu. Itu bisa membantu, benar. Nah, tunggu, saya potong sebelum melanjutkan ke saran berikutnya. Ada nih Mbak Yalti ini masih terkait dengan putranya tadi. Satu lagi nih katanya, pertanyaan yang berhubungan dengan tadi itu, apakah saya harus menghubungi agent, ya tadi ya, pendidikan itu, agentnya, atau langsung ke universitas yang bersangkutan? Sarannya Mas Windu kemana? Ke agentnya untuk kasus anaknya itu, atau langsung ke universitas di mana anaknya dulu pernah ke sana? Oke, kalau si studentnya ini dari awal sudah menggunakan jasa agent, bisa melalui agent. Jadi agent itu sebenarnya selain untuk membantu siswa itu, mereka bisa membantu untuk menghubungkan antara student dan universitas. Itu bisa melalui situ. Ada juga alternatif lain, dia langsung menghubungi dari pihak ke kampusnya itu ya di universitas yang bersangkutan, seperti itu. Ya, jadi tinggal dilihat mana ini ya. Kalau misalnya agentnya tadi, kalau menurut Mas Windu kan agentnya tuh seharusnya dia welcome dari awal sampai akhir kan. Bisa digunakan itu dulu.
Nah, tapi jangan putus komunikasi dengan dengan universitas di mana dia sudah ada ke sana gitu. Karena kan pasti dia ini anaknya misalnya nggak bisa balik atau gimana gitu ya. Tadi yang keempat apa lagi? Pendidikan tadi, scholarship udah. Jangan menatakan untuk bertanya. Tadi education agent, lalu seperti itu aja. itu aja ya. Yang tiga utama itu adalah tiga utama ya. Saya sebutkan, benar. Gitu. Artinya dan saya juga melihat bahwa kalau pengalaman saya dulu juga, saya karena sebagai international student itu dari bagian yang menangani international student di kampus tersebut, itu akan menghubungi kita gitu, ditanya apa yang diperlukan, kemudian apa yang mereka bisa bantu untuk kenyamanan kita selama di sana, dan itu menurut saya two thumbs up lah dengan hospitality seperti itu gitu, yang saya pikir it's awesome lah gitu untuk situasi yang pendidikan itu tadi gitu kan. Benar. That's right. Yeah. Nah, kalau Charles Darwin University gimana nih mempromot supaya orang ke Darwin aja gitu, jangan masalahnya gimana? Kalau di NT kita kan CDU Charles Darwin University itu kan lokasi di utara dan nama teritorinya itu Northern Territory. NT Northern ya. Territory, benar, NT. Singkatannya NT. Itu lumayan besar. Jadi di sini itu di seluruh NT itu sangat besar loh. NT itu hanya ada satu universitas, yaitu kita, Charles Darwin University. Dan sehingga kita mempunyai program macam-macam, tidak hanya S1, S2, S3, tapi juga dari program bahasa Inggris, foundations, diploma, itu pun juga ada gitu. Nah, di sini bagi mereka yang ingin melakukan research kita bagus. Jadi research kita ada beberapa juga fakultas dosen-dosen Indonesia yang menjadi yang kerja, yang jadi guru di CDU. Mereka benar mereka membantu dari dari pembelajaran S2, S1 dan juga S3 gitu, seperti itu. Kalau yang suka di bagian tropis, di tropis Australia, yang nggak suka dingin, silahkan kemari di Charles Darwin University. Karena kalau di South Part itu kan dingin ya. Dingin. Kalau di sini kita tidak merasakan dingin, cuman yang seperti saya bilang sebelumnya, hujan karena itu tadi seperti atau Bali. Panas. Benar, seperti Bali. Terus kalau dari CDU, dari Charles Darwin University, itu kita lebih fokus ke praktikal. Jadi tidak hanya teori-teori yang kita berikan ke siswa, ada juga praktikal. Jadi kita memberikan internship, work opportunity, placement, itu sangat penting gitu, karena yang kita inginkan itu membantu siswa-siswa, mahasiswa di saat mereka selesai kuliah, mereka bisa job ready. Jadi mereka bisa mendapatkan pekerjaan secepatnya setelah selesai kuliah S1, S2 dan seperti itu gitu. Mereka dapat kerja, mereka bisa dapat kerja yang sesuai bidangnya, dan juga salary levelnya juga lumayan tinggi. Jadi kita memang dari segi achievements kita number one in graduate salary rate. Jadi lumayan gajinya itu kira-kira kalau S1 atau bachelor ya, graduate dari bachelor CDU itu salary range-nya untuk dapat pekerjaan itu sekitar 67.000 per tahun Australian dollar. Itu kira-kira gajinya. Kalau master itu sekitar 69 sampai 70.000 dolar per tahun gajinya. Dan rating kita itu 85% dari students yang selesai kuliahnya di CDU dalam waktu 4 bulan, mereka sudah less than 4 months, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya gitu. Nah ini berhubungan dengan tadi saya bilang, karena di NT itu hanya ada satu universitas, CDU. Jadi kita mempunyai banyak koneksi dengan perusahaan, private industry, public, government, seperti itu. Hospital dan segala macam seperti itulah. Jadi kita bisa, kita punya koneksi dengan mereka, hubungan kita juga baik.
Jadi kita memberikan orang-orang yang punya skill itu bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut yang di MT seperti itu. Dan artinya tetap bahwa MT dan negara-negara bagian lain di Australia itu welcome ya untuk pekerja yang dari asalnya international student ya. Benar. Australia ini sangat welcome kok. Jadi international student pun juga bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti itu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Maya lagi. Ya. Kenapa sih menurut Mas Windu katanya kenapa harus milih Australia untuk tujuan edukasi banding negara lain misalnya? Ya, ini harus berarti promo lagi nih Mas Windu. Mangga. Kalau saya sebenarnya bukan pilihan. Saya sebenarnya awalnya ke Australia itu ceritanya bukan pilihan saya. Jadi saya ke Australia itu gara-gara bapak saya. Saya bekerja di Departemen Luar Negeri, jadi sempat menjadi diplomat dan bekerja di Canberra gitu loh. Itu tahun 2003 saya datangnya. Jadi bukan pilihan, saya ya sebagai anak hanya mengikuti orang tua saja gitu, mengikuti orang tua. Akhirnya ada opportunity untuk kuliah, saya kuliah, mendapat pekerjaan dan segala macam itu. Jadi awalnya sebenarnya dari situ. Tapi teman-teman saya yang memilih Australia untuk pendidikan dibanding negara lain, yang pertama dari segi proximity. Dari segi proximity itu dengan Indonesia kan sangat dekat ya. Misalnya Darwin to Bali, Kang Bugi kira-kira berapa jam naik pesawat? Dari Darwin ke Bali. Kalau dari 2 jam ya? 2,5 jam. 2,5 jam ya, karena perbedaan. Benar. Dari Bali ke Darwin itu cuma 2,5 jam naik pesawat seperti itu. Terus dari Jakarta ke Sydney itu kira-kira sekitar 7 jam lah, kira-kira 7 jam gitu. Jadi dari segi proximity sangat dekat. Kalau misalnya kita pengen pulang ke Indonesia juga bisa langsung cepat kan, mudah ya? Dibanding kalau misalnya dengan di Eropa atau nggak di Amerika itu kan lumayan jauh traveling time-nya gitu. Yang kedua, beberapa saya memilih Australia itu karena safe, sangat safe untuk international students. Dari segi rasism itu juga lumayan safe gitu loh. Jadi kalau menurut saya rasism itu di mana-mana, di negara kecil, negara besar, kota kecil, kota besar itu pasti di mana-mana. Tapi yang dari pengalaman saya, rasism di Australia itu jauh lebih kurang dibandingkan dengan di negara-negara lainnya, gitu. Dan itu juga pengalaman saya, malah karena Albury apalagi kota kecil itu juga termasuk yang saya khawatirkan. Tapi 4 years di sana, saya alhamdulillah tidak mengalami satu hal pun terkait dengan rasisme, malah tingginya dengan Muslim from other countries itu yang datang, itu malah asik lah gitu. Kalau buat saya memang kuliah di Australia benar dan balik-balik kan. Balik-balik kan ya. Awalnya padahal pengen balik loh. Padahal saya pengen bekerja di Indonesia, cuman ya sudah ada jalannya masing-masing sepertinya ya. Iya, jadi samping cepat dapat pekerjaan mungkin satu juga kali itu Mas Indo, cepat dapat jodoh ya. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah. Belum punya, jangan yang udah punya nanti kacau di sana, kan? Benar. Nah, terus berarti artinya nggak salah lah kalau hari ini kita bahas tentang bagaimana untuk ke Australia itu, karena ternyata banyak cara untuk sekolah di sana tanpa harus hanya satu. Mau beasiswa, tanpa beasiswa juga itu mungkin sangat lebih banyak kemungkinannya ya, karena jumlah mahasiswa Indonesia sekarang yang berada di sana tuh luar biasa banyaknya kan gitu ya. Sekitar saya lihat nih dari datanya Pak Kang Bugi, untuk ngambil bachelor aja di Australia itu saat ini yang current student, jadi student yang sudah ada di Australia itu sekitar 5.000-an loh, 5.000-an. Nah per tahun lah kira-kira kita mendapatkan sekitar 1.000. Ini seluruh Australia 1.000 per tahun student untuk kuliah di Australia di program bachelor. S2? Lumayan banyak. S2 saya melihat ini sekitar 500-an untuk per tahun. Jadi per tahun itu sekitar 500-an, tapi
current student sekitar 2.000 saat ini. Wow. 2000-an. 2000 ya ada banyak lah. Kalau dari dari segi artinya higher education itu tadi 9.000-an sangat-sangat terbuka gitu kan. Benar. Opportunity juga sangat banyak kok di Australia. Ya sangat-sangat terbuka gitu kan artinya sangat kesempatan terbuka, itu. Benar. Exactly, benar. Dan satu hal lagi kalau buat saya yang termasuk bagaimana kita untuk bersekolah di luar itu mudah membeli mobil dan sama setirnya di kanan juga, jadi kita nggak harus setir kiri saja ya kan. Benar. Saya di sana langsung setelah dapat itu tuition fee segala macam kan beli mobil terus, nah udah kemana-mana setir aja gampang gitu kan. Itu salah satu ya. Waduh. Yang ini. Benar. Dan bisa cerita nggak tentang komunitas Indonesia di sana, Mas? Singkat di aja. Darwin apa di Australia? Di Darwin, kalau bisa di Darwin, mungkin Darwin kalau misalnya kurang bisa cerita pengalaman waktu di Canberra. Oke, jadi kalau di Darwin itu komunitas Indonesia di sini itu ada sekitar 1.000 orang. 1.000 orang. Banyak dong itu ya. Benar. Jadi kita juga ada konsulat di sini, ada konsulat Republik Indonesia. Mereka yang membantu kita dari segi proses dokumentasi visa, paspor dan segala macam lah. Mereka juga mempunyai mereka juga sering mengundang komunitas Indonesia yang berada di Darwin dalam acara-acara atau kegiatan-kegiatan mereka. Misalnya minggu lalu ada barbecue untuk 17-an, terus ada lomba-lomba anak seperti itu. Itu mereka sangat aktif untuk membantu untuk sering engage dengan orang-orang Indonesia di sini. Terus ada juga dari grup-grup pengajian, grup-grup mahasiswa yang masih S1 yang sering sering nonton bareng atau ada event bareng dan segala macam itu juga banyak gitu. Jadi ada sekitar 1.000-an, mereka sangat-sangat aktif kok. Setiap tahunnya dari komunitas Indonesia dan konsulat mereka selalu membuat kayak festival Indonesia. Terus karena kita lokasinya dekat dengan Bali, ada juga namanya Balinese Community gitu loh. Balinese Community mereka juga biasanya mereka sering sholat di pantai di Darwin di sini. Mereka sholat seperti itu, ngundang beberapa orang seperti itu. Jadi sangat-sangat aktif kok. Benar-benar. Jadi itu di Darwin. Di luar Darwin itu juga sangat banyak juga. Waktu saya di Canberra itu sama juga, ada dari grup komunitas fotografi, grup komunitas cleaner di Canberra, for example, asik Indonesia semuanya. Jadi ada banyak, Indonesia juga lumayan banyak kok gitu. Iya. Artinya ya udah nggak usah banyak mikir, search langsung apply untuk ke studi di Australia. Search, Mas Windu, gitu. Boleh. Betul, ternyata nih kita udah tinggal 2,5 menitan lagi nih, kita nggak terasa itu 1 jam kita habiskan, dan saya pikir diskusinya menarik, pertanyaannya bagus, dan artinya untuk membuat peluang sekolah di sana harusnya lebih besar lagi gitu kan dibanding student lainnya ya. Closing statement deh dari Mas Windu, Mangga, mungkin ada cara apa-apalah ya. Oke. Nah, ini berhubungan dengan topiknya untuk mencari kuliah di Australia. Itu kalau menurut saya, biasanya beberapa orang yang tidak tahu program apa kira-kira yang mau diambil seperti itu. Jadi kalau menurut saya, choose the program that you are really passionate about gitu. Jadi yang hobinya apa, ambillah dari situ gitu. Jadi ada beberapa kita ngambil bisnis aja atau ngikutin teman engineering seperti itu. Kalau menurut saya bagusnya passionnya apa, hobinya di mana, dan ambil program tersebut itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, closing statement-nya jangan pernah lelah untuk mendapatkan informasi baru, jangan pernah putus asa untuk kuliah di luar negeri. Kalau saya bisa, pasti semuanya bisa. Untuk mendapatkan beasiswa, mendapatkan grant macam-macam. Beasiswa kan tidak hanya tuition fee aja ya, ada accommodation dan macam-macam. Jadi jangan putus asa. Pasti ada jalannya asalkan kita bertanya. Seperti itu Pak Kang Bugi. Aduh, alhamdulillah akhirnya kita dapat banyak masukan, banyak advice dari Mas Windu yang udah 17 tahun ya. Jadi kalau menurut saya sih memang kalau nggak didengerin, nggak diikutin, rugi nih buat yang yang ikutan, yang nonton tapi nggak mendapat
ilmu dari Mas Windu. Tapi pokoknya ke depan kalau ada pertanyaan nggak sulit ya untuk dihubungi ya. Tapi bersedia Tidak gitu sulit, ya. benar. Nah, kontak saya saja, nanti insya Allah kita balas. Sip, nah ini yang Terima hebat kasih. banget dari Jadi demikian pemirsa, viewers Flomaya dan CDU Global, kita akan akhiri 10 detik ke depan dan saya mohon maaf. Terima kasih sekali kepada Mas Windu, sangat-sangat terima kasih dan sukses untuk Mas Windu.